Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas apa makna dan isi surat Paulus kepada Filemon. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa surat Paulus kepada Filemon ini merupakan surat pribadi Paulus dan surat terpendek yang unik dalam Perjanjian Baru. Surat ini hanya ada satu pasal, terdiri dari 25 ayat dan 335 kata. Dalam surat ini tidak membicarakan tentang penebusan Kristus. Dan lewat surat ini, Paulus ingin memberikan jendela tentang metode penggembalaannya dan gereja rumah pada abad yang pertama. Dan lewat surat ini, kekristenan sudah radikal dan Injil sudah mulai berkembang. Lalu mengapa kita harus belajar surat Filemon? Mari kita lihat fakta sejarah dari surat Filemon ini. Surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal ini bisa dilihat dari corak berpikir dan gaya tulisan dari surat ini. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama 9 dan 19, di situ dikatakan bahwa Paulus adalah seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan ini berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain, di mana Paulus mengatakan bahwa ia adalah seorang rasul dan juga hamba Kristus. Dan memang dalam surat inilah satu-satunya Paulus menyebut dirinya adalah seorang tawanan. Dan kita tahu bagaimana perjalanan pelayanan Paulus seringkali di penjara. Yang kedua, dalam surat ini Paulus juga menambahkan nama Timotius. Timotius merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Dan dalam surat ini, seperti surat-surat Paulus yang lainnya, Paulus menggunakan istilah cinta dan iman. Ini bisa kita lihat pada ayatnya yang kelima. Kapan Rasul Paulus menulis surat ini? Kalau kita merujuk pada ayat yang pertama dan yang ke-9, di situ dikatakan Paulus adalah tawanan, seorang hukuman. Yang pastinya Paulus sedang berada di penjara saat menulis surat itu. 3 kota yang menjadi rujukan tempat Paulus menulis surat. Ada Kaisarea, Efesus, dan juga Roma. Mari kita lihat satu persatu ketiga kota itu. Kaisarea. Memang Paulus pernah beberapa kali berada di kota Kaisarea ini dan dia tinggal beberapa hari di rumah seorang penginjil atau diaken yang bernama Filipus. Dan kemudian dipenjarakan selama 2 tahun sebelum dia dikirim ke Roma. Namun faktanya Kaisarea adalah kota pelabuhan, kota kecil yang dibangun sejak zaman Herodes. Budak itu jarang sekali melarikan diri ke kota kecil. Kenapa? Karena gampang sekali ditemukan. Sehingga budak-budak lebih memilih untuk lari ke kota-kota besar. Dan Onesimus di dalam pelariannya mencari Paulus dan tentunya akan sangat sulit menemukan Paulus di Kaisarea. Jadi Kaisarea bisa dikatakan bukan tempat di mana Paulus menulis surat ini. Dan berikutnya kota Efesus. Kota Efesus ini memang tempat terkenal persembunyian para budak. Jadi para budak itu sering sekali meminta suaka di kuil-kuil Artemis yang ada di Efesus. Dan di Efesus sendiri terdapat gedung yang dikenal dengan nama penjara Paulus. Namun demikian, dari berbagai sumber penelitian para ahli, tidak ada yang memberikan tanda bahwa adanya penahanan di Efesus. Jadi bisa dikatakan menurut hukum Romawi, budak yang kabur harus dikembalikan ke tuannya. Apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan Onesimus? Onesimus itu berarti dalam bahasa Yunani-nya adalah berguna atau menguntungkan. Dan pada ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa Onesimus ini adalah orang yang berguna. Namun Onesimus ini sebelum bertemu dengan Paulus, dia adalah budak Filemon dan di ayat ke-18 dikatakan bahwa
Onesimus ini sudah merugikan Filemon. Jadi kemungkinan Onesimus ini sudah mencuri uang atau harta dari tuannya Filemon. Dan kemudian karena dia melakukan pencurian, lalu dia melarikan diri. Onesimus melarikan diri menuju Roma, tempat di mana Paulus dipenjarakan. Entah bagaimana ceritanya, memang tidak dikatakan di dalam Alkitab, namun kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31, Onesimus ditangkap dan dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus dipenjara tahun 60-an. Dan melalui surat Kolose, Efesus, dan Filemon adalah surat-surat penjara Paulus yang pertama di Roma di awal tahun 60-an. Dan kemudian disusul oleh kitab Filipi di menjelang pertengahan tahun 60-an. Dan fakta waktu penulisan ini juga mengatakan bahwa saat Onesimus menemani Tikhikus membawa surat Kolose, Efesus, dan Filemon ke Asia Kecil, itu ditulis pada waktu yang hampir sama, yaitu awal tahun 60-an. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 60-an lah surat Filemon ini ditulis oleh Paulus. Dan dari teks aslinya, naskah asli dalam surat ini adalah bahasa Yunani, tertuang dalam satu lembar. Paulus mau dipakai oleh tuannya, jadi ditawarkan untuk memuaskan nafsu dari tuan laki-lakinya, dan ini tidak bisa melawan, jadi harus taat. Ini budak-budak yang didapat dari tawanan perang dan budak-budak yang mendapat hukuman, ini hukuman salib. Jadi saat itu hukuman salib merupakan hukuman Romawi untuk para narapidana. Ini adalah budak-budak yang bekerja di tambang, dan ini adalah pekerjaan yang paling sengsara. Kita telah melihat bagaimana keji dan kejamnya perbudakan Romawi pada saat itu. Bagaimana tidak berharganya budak. Dan memang tidak dipungkiri dengan kondisi yang sangat berat itu dan penderitaan yang luar biasa, banyak budak-budak yang melarikan diri, tidak tahan dengan perlakuan tuannya. Lalu bagaimana dengan budak-budak yang melarikan diri? Bapak Ibu Saudara, budak itu dikenali dari kalungnya, dan budak yang melarikan diri itu hukuman yang paling ringan, ia diberi tanda F. F itu adalah fugitivus, yang artinya pelarian. Jadi tanda fugitivus ini dicapkan di dahinya, bukan hanya dicap pakai stempel gitu ya yang biasa, tetapi besi panas. Jadi kalau kita membayangkan, kalau Bapak Ibu tahu tentang sapi, yang sering kali kalau kita lihat sapi itu ada cap, entah itu angka atau inisial huruf sebagai inisial pemiliknya ya. Nah, sama halnya dengan itu, tetapi menggunakan besi panas. Jadi besi diukir nama F atau fugitivus, lalu disulut ke bara api dan kemudian ditancapkan ke dahi sang budak. Ini hukuman yang paling ringan bagi budak yang melarikan diri. Nah, lalu apa hukuman yang paling berat? Tentunya seperti video yang tadi kita lihat, dengan kejamnya perlakuan bangsa Romawi, budak yang melarikan diri, yang memang dia tidak beruntung, dia akan mengalami hukuman yang mengerikan. Bisa saja dia disiksa, dicambuk berkali-kali, dibunuh pelan-pelan atau dibunuh sekaligus, dan juga disalibkan, bahkan ada yang dibakar hidup. Mengetahui tentang fakta budak ini, kalau tadi kita membahas tentang Filemon yang memiliki budak, salah satunya bernama Onesimus. Mari kita lihat profil dari sang budak yang bernama Onesimus. Budak yang melarikan diri biasanya akan menemui teman baik tuannya. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati tuannya. Sama halnya dengan budak Onesimus. Onesimus yang merupakan salah satu budak dari Filemon, dia melarikan diri dan menemui Paulus untuk menjadi perantara antara dia dengan tuannya. Dicapkan di dahi menggunakan, dan kemungkinan ada juga sumber yang mengatakan bahwa Onesimus menemui Paulus karena ingin minta bantuan. Karena Onesimus ini tahu bahwa Paulus itu adalah teman dari tuannya, Filemon. Dan di dalam penjara, Onesimus ini diinjili oleh Paulus dan dibimbing imannya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya Onesimus bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus. Pada ayatnya yang ke-23 dalam surat Filemon,
Dikatakan ada kata Epafras, temanku sepenjara. Berarti pada saat Paulus di penjara, ada tahanan lain yang bersama-sama dengan Paulus yang bernama Epafras. Dan Epafras ini banyak membantu pelayanan Paulus selama di penjara. Dan setelah Onesimus bertobat, Onesimus pun melakukan hal yang sama, yaitu melayani Paulus. Ya, bisa dilihat dari Kolose 4 ayat 9, di situ dikatakan bahwa Onesimus adalah orang yang setia dan berharga. Karena pelayanan Onesimus terhadap Paulus yang mendukung Paulus, Paulus ini diangkat anak. Karena pelayanan Onesimus yang luar biasa kepada Paulus, Onesimus ini diangkat anak oleh Paulus. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan dan lain-lain. Nah, gereja rumah juga disebutkan oleh Paulus dalam Roma 16 ayat ke-5 dan Kolose 4 ayat 15. Dan pada ayat yang kedua dikatakan kata rumahmu. Ada sumber yang mengatakan bisa mungkin merujuk kepada beberapa orang untuk rumah Arkipus. Tetapi kalau kita melihat lagi dari salam Paulus di ayat yang kedua ini dalam suratnya, lebih menuju kepada rumah Filemon. Ya, karena kata tunggal kamu, bukan kata jamak. Filemon ini, seperti tadi yang saya katakan bahwa Filemon adalah seorang pemilik budak. Jadi bagaimana sih perbudakan pada saat zaman Romawi itu? Mari kita lihat situasi dari perbudakan Romawi itu sendiri. Memiliki budak pada zaman itu, Onesimus disebut sebagai anakku atau anak Paulus. Dan di ayatnya yang ke-12, Onesimus disebut sebagai buah hati dari Paulus. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa betapa kasih Paulus itu sangat besar kepada Onesimus. Karena latar belakang inilah yang mendorong Paulus untuk menulis surat. Memang saat itu Paulus diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Yang pertama, Paulus tahu dan mengenal keduanya, Onesimus maupun Filemon. Dan Paulus tahu bahwa ada konflik antara keduanya. Karena itu, Paulus ingin Onesimus itu kembali kepada tuannya untuk mengakui semua kesalahannya. Dan Paulus juga ingin Filemon menerima permintaan maaf Onesimus dan menerima kembali ketika Onesimus menghadap dia. Bukan hanya sekedar menerima, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi lebih dari itu Paulus menginginkan hubungan yang lebih daripada tuan dan budak, yaitu Paulus menginginkan Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak atau hamba, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan ini disejajarkan sebagaimana Paulus sudah menerima Onesimus. Dan yang kedua, Paulus memahami bahwa kalau ia menyuruh Onesimus kembali dengan tangan kosong, sudahlah kembali saja ke Filemon, ke tuanmu, kamu harus bertanggung jawab. Ya tentunya seperti kenyataan hukuman dari budak yang melarikan diri, bisa jadi Onesimus akan ditimpa bahaya besar. Bisa jadi dia dihukum mati dan disiksa dan hukuman-hukuman yang mengerikan. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Paulus. Karena Paulus dalam misinya ingin memperdamaikan keduanya. Karena itulah Paulus terdorong untuk menulis surat. Dan surat itu ditujukan kepada Filemon. Dan surat ini dijadikan jaminan keamanan bagi Onesimus. Jadi itulah yang melatar belakangi Paulus menulis surat kepada Filemon. Tentunya Paulus ini diperhadapkan dengan kondisi yang sulit karena dia menyadari bahwa apakah mungkin misinya ini bisa dilakukan oleh Filemon. Karena faktanya pada zaman itu tidak mungkin seorang budak yang sudah melarikan diri ini dan pulang kembali lalu diberi pengampunan. Apalagi dijadikan sebagai seorang saudara, bukan lagi hamba. Akhirnya di dalam suratnya, dalam menulis suratnya, Paulus ini membuka dengan salam. Ya, bisa dilihat di sini di ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Paulus memberitahukan situasinya bahwa dia adalah seorang tawanan. Jadi Filemon mengenal Paulus adalah seorang rasul dan bapak rohani. Namun dalam suratnya kepada Filemon ini, Paulus tidak mengungkapkan tentang kerasulannya. Dan setelah salam pembuka,
setelah ia mendoakan Filemon, barulah dia memulai untuk menyebutkan nama Onesimus. Ya, memang sengaja nama Onesimus ini baru muncul di ayat yang ke-10. Paulus menyebutkan nama Onesimus bukan sebagai pribadi yang saat itu melarikan diri, sebelum melarikan diri, ya. Tetapi Paulus menyebut nama Onesimus yang sudah berubah, yang menjadi anaknya, dan yang sudah menjadi satu keluarga dalam Kristus, yang sudah mengalami perubahan hidup, dan yang sudah melayani Paulus di dalam penjara. Dan dikuatkan lagi dengan keinginan Paulus, di mana Paulus sebenarnya menginginkan Onesimus itu tetap bersamanya. Dan kalau dia mengirim Onesimus itu sebenarnya membuat hatinya sedih. Perasaan dan ungkapan inilah yang menyiratkan atau meyakinkan Filemon bahwa Onesimus ini merupakan pribadi yang berharga. Namun, sekalipun Paulus ini menginginkan Onesimus tetap berada bersama-sama dia, tetapi dia menghargai Filemon. Paulus menyuruh Onesimus kembali, karena Onesimus ini adalah milik Filemon. Dan pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Artinya, yang berhak untuk memakai Onesimus itu adalah tuannya, yaitu Filemon. Sekalipun ia sangat mengasihi Onesimus. Jadi, Paulus tidak mau menggunakan atau menahan Onesimus sekalipun itu untuk pelayanan. Dan Paulus menyadari kalau Onesimus itu harus kembali kepada Filemon, harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Di sini meyakinkan Filemon bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat menghargai dirinya sebagai tuan dari Onesimus. Nah, namun kalau kita tahu, Filemon mengenal Paulus sebagai rasul dan sebagai murid dari Paulus. Harusnya Filemon itu harus wajib untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus karena dia adalah rasul. Namun di surat ini Paulus sama sekali tidak memerintah Filemon. Dia lebih melakukan pendekatan dengan kata permohonan. Dan ini dilakukan supaya Filemon pun melakukannya juga atas dasar kasih, sama seperti halnya dengan Paulus. Dan ini Paulus ingin menunjukkan, ini loh sikap yang seharusnya sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi dasar inilah yang digunakan Paulus untuk memohon kepada Filemon, yaitu yang pertama, menerima Onesimus bukan sebagai hamba. Lalu yang kedua, menerima dengan sukarela, jadi mengampuni dengan tulus. 3, mengakui Onesimus sebagai saudara kekasih dalam Tuhan. Dan mensejajarkan Onesimus dengan Filemon sebagai keluarga di dalam Kristus. Mudah? Tentu tidak bagi Filemon. Karena ini sangat bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya ada pada saat itu. Bagaimana Tuhan harus memperlakukan budaknya yang melarikan diri. Jadi permintaan Paulus ini bukan sekedar kebaikan, tapi ini kemustahilan. Karena memang belum pernah terjadi. Bagaimana mungkin membebaskan seorang budak pelarian lalu kalau Paulus menganggap Filemon itu adalah temannya, begitu juga Filemon menganggap Paulus sebagai temannya. Oleh karena itu yang diharapkan Paulus kepada Filemon terhadap budaknya Onesimus yang sudah bertobat. Jadi sama-sama butuh pengampunan. Karena itu ini yang menguatkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Dan berikutnya, Paulus menguatkan Filemon dengan mengingatkan bahwa Filemon itu sebenarnya berhutang padanya. Berhutang apa? Berhutang pelayanan. Karena Pauluslah yang sudah memimpin Filemon kepada iman dalam Kristus. Di ayat 19b dikatakan, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu apa? Dirimu sendiri. Kalau Filemon tidak dilayani dan tidak mengenal Kristus, maka tentunya dirinya akan menjadi orang yang binasa, dihukum. Tetapi karena dia mengenal Kristus dan oleh pelayanan Paulus, maka
Filemon pun dibebaskan dari hukuman dosa. Karena itu Paulus mengatakan bahwa dia berhutang kepada Paulus, yaitu apa? Dirinya. Jadi seharusnya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Paulus kepada Filemon, itu pun harus dilakukan Filemon kepada Onesimus. Nah, kemudian Paulus menutup suratnya dengan satu kata, yaitu bahwa dia yakin bahwa Filemon akan melakukan lebih dari permintaannya. Ini merupakan kepercayaan dari seorang guru, seorang rasul kepada Filemon. Dan kepercayaan itu pun dikuatkan lagi dengan Paulus meminta disiapkan kamar. Artinya Paulus itu yakin bahwa Filemon yang selama ini sudah mendoakan dia supaya Paulus itu dibebaskan dari penjara, maka kalau Filemon saja berdoa untuk pembebasannya, pasti dia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu akan membebaskan Onesimus dan akan mengabulkan permintaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah permintaan Paulus kepada Filemon ini dikabulkan oleh Filemon? Dalam surat Filemon memang tidak dijelaskan bagaimana akhir atau respon dari Filemon. Tetapi ada dasar yang bisa menguatkan kita bahwa Filemon akhirnya menerima kembali Onesimus seperti yang diminta oleh Paulus. Kalau kita lihat, selain menulis surat kepada Filemon, Paulus kan menulis juga untuk Kolose, ya. Dan kemungkinan besar surat Paulus kepada Kolose ini adalah kepada jemaat yang ada di rumah Filemon, ya. Karena Filemon kan berasal dari Kolose, ya. Nah, di Kolose 4 ayat 9 di sini dikatakan bahwa ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Kata seorang dari antaramu artinya Onesimus ini ada di antara para jemaat di Kolose. Berarti kalau Onesimus berada di antara jemaat di Kolose, berarti setelah Filemon itu menerima surat dari Paulus, Filemon merangkul kembali Onesimus. Karena Onesimus berada di tengah-tengah jemaat Kolose, yaitu jemaat di rumah Filemon. Dan artinya Onesimus juga menjadi rekan sepelayanan Filemon. Wow, keputusan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui latar belakang dan juga maksud dan tujuan surat Filemon ini, luar biasa makna rohani yang terkandung. Yang pertama adalah berita salib tidak perlu dituliskan kata-kata, namun berita salib itu harus nyata dalam tindakan. Sejauh mana tindakan kita ini sudah seperti Paulus, bahwa kita mampu untuk melakukan pengorbanan kepada orang yang bersalah kepada kita. Seberapa besar kita mengasihi musuh-musuh kita. Saya yakin dan percaya Onesimus ini, gambaran Onesimus ini juga ada di dalam kehidupan sekarang. Banyak orang yang mengalami ditipu oleh orang lain, dikhianati oleh orang lain, dan dirugikan oleh orang lain. Ada banyak mengalami Onesimus di dalam hidupnya. Dan apakah kepada Onesimus lainnya itu yang ada dalam diri kita, apakah kita sudah memberitakan salib itu? Dan yang kedua, tujuan kabar baik tentang Yesus itu bersifat pribadi. Ya, betul. Tapi tidak hanya untuk diri sendiri. Artinya apa? Ketika Paulus mau melayani Filemon, yang notabene dia adalah status sosialnya orang kaya, ternyata ketika dia dihampiri oleh Onesimus yang hanyalah seorang budak yang benar-benar tidak berharga pada saat itu, tidak memiliki hak apapun, tidak memiliki harga diri, ternyata sikap Paulus sama, yaitu apa? Mengabarkan sang kabar baik itu, yaitu Yesus, sama seperti yang dia lakukan kepada orang yang kaya. Artinya apa? Kabar baik tentang Yesus itu harus kita sampaikan kepada semua kalangan. Kabar baik Yesus itu berlaku untuk semua kalangan. Tidak ada lagi kalangan kaya atau kalangan miskin. Semuanya sama di mata Tuhan. Dan yang ketiga, dalam surat Filemon ini jelas sekali isinya tentang pengampunan. Jujur, kalau kita boleh berkata, mengampuni merupakan hal yang sangat sulit. Kalau kita mengampuni orang yang baik, tentu mudah. Tapi bagaimana kalau kita mengampuni orang yang seperti Onesimus? Onesimus adalah budak, hamba, dan sudah merugikan.
lalu harus menjadi seorang saudara. Jadi pengampunan yang diberikan Filemon ini bukan hanya bermanfaat untuk Onesimus saja, karena dia dibebaskan dan akhirnya strata sosialnya naik menjadi sejajar dengan tuannya. Bukan. Tetapi juga bermanfaat bagi Filemon. Kenapa? Karena Filemon mengerti setelah dia diampuni Kristus, mengalami pengampunan Kristus, Filemon pun melakukan itu untuk sesamanya. Paulus sangat peka sebagai seorang rasul, sebagai gembala dalam pelayanan pastoralnya. Peka kenapa? Karena dia mengetahui bahwa hubungan yang mengalami konflik harus diselesaikan, harus dibereskan, karena itu nggak sehat untuk gereja. Jadi surat Filemon ini juga berpesan kepada semua para gembala, semua hamba-hamba Tuhan, semua pemimpin-pemimpin gereja untuk peka terhadap masalah terkecil apapun yang bisa memecah belah persekutuan di dalam Tuhan. Dan yang paling radikal, yang makna rohani yang disampaikan oleh surat Filemon ini, melalui pengampunan yang dilakukan Filemon, kekristenan sudah secara radikal mengubah kekristenan Romawi. Kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa supaya nanti dipotong ya. Kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Makna yang sangat dalam. Kekristenan mengubah peraturan yang tidak manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang jelas sudah makna yang luar biasa yang boleh kita terima dari surat Filemon ini. Bagaimana dengan? Memang zaman perbudakan sekarang sudah tidak, tapi ingat, dosa adalah ciri perbudakan bagi setiap orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar pembahasan tentang surat Filemon ini, mari kita meneladani pengampunan yang dilakukan oleh Filemon, Paulus, dan juga seperti Onesimus yang berani untuk menghadapi tuannya. Tidak lari dari masa lalunya, tidak tenggelam dengan masa lalunya, tetapi dia mau berubah dan dia mau diubahkan di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.